Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persetujuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu pengajaran yang sangat penting dengan topik atau tema, bisakah orang Kristen murtad? Ini mempertimbangkan koherensi, doktrin, jaminan kekal, dan ketekunan orang percaya. Ya, tema kita hari ini, bisakah orang Kristen murtad? Merupakan sebuah pertimbangan Alkitabiah, koherensi, doktrin, jaminan kekal, dan ketekunan orang percaya. Saya mulai dengan opening statement saya. Pertanyaannya, bisakah orang Kristen murtad? Merupakan pertanyaan yang sangat penting dari perspektif teologis maupun praktis. Pertama, secara teologis, jawaban atas pertanyaan menghasilkan dua pandangan yang berbeda antara pandangan Arminianisme dan Calvinisme, di mana secara dogmatis Arminianisme yang lebih awal menyatakan bahwa kemurtadan itu mungkin terjadi sebagaimana yang disajikan dalam Sententia Remonstrantium dari Sinode Dort. Tetapi Arminianisme yang belakangan lebih tegas lagi menyatakan bahwa keselamatan orang percaya itu bisa hilang. Sementara itu Calvinisme dengan tegas menyatakan sebagaimana disajikan dalam Westminster Confession of Faith bahwa orang-orang percaya yang telah diterima oleh Allah dalam Yesus Kristus terpanggil dan dikuduskan oleh Roh Kudus tidak akan mungkin murtad atau terjatuh dari kondisi anugerah. Sebaliknya secara pasti mereka akan bertekun dalam anugerah sampai saat terakhir dan diselamatkan secara kekal. Nah, kedua, secara praktis bila tidak ada jaminan maksud saya, secara praktis bila tidak ada jaminan bahwa keselamatan itu bersifat permanen, maka mungkin orang Kristen akan mengalami semacam perasaan khawatir dan tidak aman karena ketidakpastian. Tetapi bila keselamatan orang Kristen itu mutlak terjamin dan terlindungi, terlepas dari cara hidup mereka, maka mungkin akan dapat mengakibatkan munculnya sikap terlalu santai terhadap tuntutan moral dan rohani dari Injil. Karena itu meneliti dengan seksama ajaran Alkitab mengenai isu soteriologus ini sangat-sangat bermanfaat. Dan kita akan memulai topik ini dengan membaca Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menginsapkan air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai, saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang Kristen sejati dan bukan Kristen sejati. Jika pertanyaannya bisakah orang Kristen murtad, maka jawabannya ya, orang Kristen bisa murtad. Tetapi perhatikan, jika pertanyaannya bisakah orang Kristen sejati murtad, maka jawabannya dengan tegas, tidak. Orang Kristen sejati tidak akan bisa murtad. Lalu pertanyaan yang muncul selanjutnya secara konstan adalah, bisakah orang Kristen sejati tergelincir atau jatuh dalam dosa? Jawabannya ya, orang Kristen sejati ada kemungkinan bisa tergelincir atau jatuh dalam dosa, tetapi mereka tidak akan murtad. Karena Alkitab memang mengindikasikan ada kemungkinan orang Kristen secara temporal tergelincir atau terjatuh dalam dosa, tapi mereka tidak akan murtad. Orang Kristen sejati yang tergelincir atau terjatuh akan segera bangkit kembali. Sebab ia dipulihkan oleh pertolongan Tuhan dan ia akan tetap memegang imannya dengan teguh sampai akhir. Seorang Kristen yang murtad hanya akan membuktikan bahwa ia belum pernah menjadi orang Kristen sejati.
Saya ingin menjelaskan juga bahwa pada umumnya kata Yunani yang digunakan untuk kata murtad adalah apostasia, yang berarti memberontak, meninggalkan, mundur dari iman, pergi dari iman, atau meninggalkan iman. Kata ini digunakan sekitar 14 kali di dalam perjanjian baru. Dalam Septuaginta, kata ini dihubungkan dengan pemberontakan terhadap Allah. Jadi di dalam perjanjian baru kata ini digunakan sekitar 14 kali. Misalnya di Lukas 2 ayat 37, Lukas 4 ayat 13, Lukas 8 ayat 13, Kisah para Rasul 5 ayat 37, Kisah Rasul 12 ayat 10, Kisah Rasul 19 ayat 9, Kisah Rasul 22 ayat 29, 2 Korintus 12 ayat 8, Ibrani 3 ayat 12, 1 Timotius 4 ayat 1, 2 Timotius 2 ayat 9. Dan di dalam Septuaginta kata ini dihubungkan dengan pemberontakan terhadap Allah. Yosua 22 ayat 22 dan 2 Tawarik 29 ayat 19. Namun, perhatikan baik. Kata murtad dalam Ibrani 6 ayat 6 merupakan satu-satunya kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata Yunani para pesontas. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata kata para pesontas itu diterjemahkan dengan murtad. Ini adalah satu-satunya yang digunakan di Alkitab di Perjanjian Baru. Kata ini berarti menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari iman yang benar. Nah, hal ini akan saya jelaskan lebih mendalam lagi di bagian persentase di bagian selanjutnya di akhir dari persentase ini. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang karakteristik orang Kristen sejati. Pertanyaannya, apakah ada ciri-ciri seorang Kristen sejati yang membedakannya dari yang bukan Kristen sejati? Atau apakah Alkitab ada mengindikasikan atau memberikan petunjuk ciri-ciri seorang Kristen sejati yang membedakannya dari yang bukan Kristen sejati? Jawabannya tentu saja ada. Karena itu, karakteristik orang Kristen sejati perlu kita pahami. Menurut Alkitab, orang Kristen sejati adalah orang yang telah diselamatkan dengan ciri-ciri beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, lahir baru, memiliki hidup yang kekal, bertekun sampai akhir, dan beriman sampai akhir. Ada 5 karakteristiknya. Karakteristik ini menunjukkan bahwa orang Kristen sejati mengawali perjalanan kekristennya dengan iman dan mengakhiri dengan iman. Yesus yang memimpin mereka dalam iman dan menyempurnakan iman mereka. Rujukannya Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Sekarang kita lihat karakteristik yang pertama. Beriman kepada Kristus. Ciri pertama dari orang Kristen sejati adalah mereka memiliki iman yang benar kepada Kristus. Mereka percaya di dalam hati, lalu mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 3 ayat 23, dan 1 Yohanes 5 ayat 1, ayat 5 dan ayat 10. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia untuk tujuan penyelamatan. 1 Yohanes 4 ayat 2, 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, pengakuan benar dari orang Kristen sejati ini karena Bapa yang mengaruniakannya dan Roh Kudus yang menggerakkannya. Karena tidak ada seorang pun Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jika Bapa tidak mengaruniakannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus yang menggerakkannya. Alkitab mengatakan di Yohanes pasal 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Dan di 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dengan demikian, secara logis dapat dikatakan atau dibuat kesimpulan teologis bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus, Yohanes 3 ayat 16, datang kepada Kristus karena Bapa yang mengaruniakannya, Yohanes 6 ayat 65, dan Roh Kuduslah yang menggerakkannya untuk percaya, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Inilah iman yang benar, orang yang beriman benar. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah lahir dari Allah. Ciri kedua dari orang Kristen sejati adalah mereka dilahirkan dari atas atau telah lahir baru. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 beberapa kali menyinggung kelahiran baru atau lahir dari Allah. Kata Yunaninya adalah genao ektheos. Dalam ayat-ayat ini, satu tema yang ia mulai dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 dan ia sebutkan terakhir dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18.
Dan sangat mungkin Rasul Yohanes mendapat ide atau gagasan itu dari pengajaran Yesus dalam Yohanes 3, di mana Yesus mengatakan kepada seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Dalam ayat-ayat ini, yaitu dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, Rasul Yohanes memberikan tiga pengamatannya tentang kelahiran baru dan bukti-bukti yang terkait dengan tanda lahir atau seorang Kristen sejati atau seorang terlahir baru. Yang pertama, mereka yang lahir dari Allah atau telah lahir baru memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Saudara bisa baca di ayat 1 dan 5, 1 Yohanes pasal 5. Yang kedua, mereka yang lahir dari Allah memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan mengasihi Allah Bapa dan mengasihi anak-anaknya itu sesama orang percaya. Saudara bisa dibaca di ayat 1. Dan yang ketiga, mereka yang lahir dari Allah memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan terus-menerus mengalahkan dunia di dalam kemenangan Kristus. Ayat yang keempat. Nah, keberadaan dilahirkan dari Allah adalah tanda lahir dan merupakan deskripsi Alkitabiah tentang seorang Kristen sejati. Nah, istilah sinonim lainnya disebutkan dalam Alkitab adalah dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dan dilahirkan kembali Titus 3 ayat 5. Hal dilahirkan kembali ini bukan pengalaman opsional, tapi atau sekunder bagi seorang Kristen. Ini adalah hal yang krusial, sangat penting dalam soteriologis dan merupakan inisiasi yang wajib sebagai tanda pengenalan khusus orang Kristen sejati. Tuhan kita Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 3 ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi seorang Kristen sejati berarti harus dilahirkan kembali atau dilahirkan dari Allah. Yesus dengan tegas mengatakan, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Orang yang belum lahir baru sekalipun ia Kristen tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan memasuki kerajaan Allah, mengenali saja ia tidak dapat. Kata Yunani oido yang diterjemahkan dengan melihat di Yohanes 3 ayat 3 bisa juga berarti tahu atau mengenal. Kata tersebut dinegasi dengan kata Yunani odonamai yang berarti tidak mungkin dapat. Dengan demikian, orang yang belum lahir baru tidak mungkin dapat mengetahui atau tidak mungkin dapat mengenali kerajaan Allah. Sedangkan kata dilahirkan kembali dalam pernyataan Yesus di atas adalah kata Yunani genete anoden, di mana kata genete merupakan bentuk aorist pasif dari kata ganao yang berarti memperanakan atau dilahirkan. Dan kata anoden secara harafiah berarti dari atas. Atau dapat juga berarti kembali, lagi, baru. Dengan demikian kata genete anoten yang diterjemahkan dengan dilahirkan kembali sebenarnya juga berarti lahir dari atas. Lahir dari atas. Ini menunjukkan bahwa kelahiran kembali adalah karya Allah sendiri tanpa sinergitas atau kerjasama manusia atau tanpa melibatkan manusia. Ini pekerjaan Allah. Sekarang karakteristik yang ketiga dari seorang Kristen sejati adalah memiliki hidup yang kekal. Ciri ketiga dari orang Kristen sejati adalah mereka memiliki hidup yang kekal. Alkitab mengajarkan bahwa seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dijamin mendapatkan hidup kekal. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menjamin hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Di dalam ayat ini kita mendapati dua kata penting yang menjadi ciri orang yang diselamatkan, yaitu kata Yunani pisteo yang diterjemahkan dengan percaya dan kata Yunani joen ainion yang diterjemahkan dengan hidup kekal. Kata pisteo muncul sebanyak 246 kali dalam Perjanjian Baru dan selalu diterjemahkan dengan percaya. Pada saat kata percaya muncul dan digunakan, maka pada umumnya mengandung makna. Satu, keyakinan yang benar bahwa seseorang mempercayai hal yang dianggap benar. Dan dua, menaruh percaya pada sesuatu atau seseorang yang dapat dipercaya. Jadi di sini Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa orang-orang percaya yang telah memiliki hidup yang kekal, Joen Ainion, tidak akan dihukum karena dosa-dosanya.
Karena secara permanen ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hal ini dipertegas dengan penggunaan kata Yunani metabekeken yang diterjemahkan dengan kata berpindah dalam ayat ini. Kata metabekeken ini berasal dari kata kerja metabaino yang berarti menyeberang. Kata kerja ini memakai bentuk perfect tense yang mendeskripsikan kegiatan di waktu lampau dengan hasil yang tetap ada sampai sekarang. Tindakan ini digambarkan sebagai sesuatu yang final dan tidak bisa dibatalkan. Hal ini diibaratkan atau digambarkan seperti seorang yang telah membakar jembatan setelah ia menyeberanginya. Maka tidak mungkin bagi orang percaya sejati akan menyeberang kembali dari kehidupan kepada maut. Selanjutnya, dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai 40, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kata hidup kekal dalam ayat 40 sama dengan kata yang digunakan dalam Yohanes 5 ayat 24 tadi. Dan juga sama dengan di Yohanes 10 ayat 28. Hidup kekal adalah suatu jenis kehidupan ilahi yang dianugerahkan Allah pada saat seorang lahir baru atau dilahirkan dari Allah. Jadi saya mendeskripsikan hidup kekal adalah suatu jenis kehidupan ilahi yang dianugerahkan Allah pada saat seseorang lahir baru atau dilahirkan dari Allah. Kata hidup kekal ini disebutkan sebanyak 17 kali hanya dalam Injil Yohanes. Yang secara eksplisit menunjuk pada dua pengertian. Satu, kehidupan sekarang yang tersedia untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 10 ayat 28. Dan dua, kehidupan pada masa yang akan datang. Yaitu dibangkitkan untuk hidup kekal pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, 50 dan 54. Yohanes 6 ayat 39 dan 44. Dan Yohanes 11 ayat 24. Yohanes 12 ayat 25 dan 48. Dengan demikian, ada dua aspek dari kehidupan kekal, yaitu masa sekarang dan masa depan. Artinya, hidup kekal yang diterima pada masa depan merupakan kelanjutan, kontinuitas dari kehidupan kekal yang diterima dan dialami di masa sekarang saat ini. Ketika kita percaya dengan benar kepada Yesus, seperti yang dikatakan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat yang 26. Jadi, hidup kekal tidak terbatas pada zaman yang akan datang saja, tetapi mencakup ke zaman sekarang yang kini tersedia untuk dialami orang percaya, yang dialami kita, saya dan saudara. Hidup kekal tersebut tidak akan disebut hidup kekal jika seandainya bisa hilang atau dibatalkan. Dengan kata lain, keselamatan orang percaya sejati itu terjamin secara kekal karena Yesus sendiri yang menjaminnya. Jadi siapapun yang telah diberikan Bapa kepada Yesus dan yang datang kepadanya dengan iman sejati akan menerima hidup yang kekal. Dan Yesus tidak akan kehilangan satupun dari mereka karena ia sendiri yang akan menjaga mereka sedemikian rupa di dalam keselamatan yang dikaruniakan sehingga mereka semua akan dibangkitkan pada akhir zaman, pada hari kedatangannya kembali. Hal ini sesuai dengan janji Yesus tentunya. Sebelumnya di ayat 37 bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Prasejuni ome ex balo exo dapat diterjem dalam ayat itu, dalam dalam ayat yang ke-37 dapat diterjemahkan tidak akan pernah kulempar atau kucampakkan keluar, yang berarti sekali-kali, tidak, atau sekalipun tidak akan pernah. Jadi keselamatan orang percaya sejati terjamin secara kekal karena Yesus sendiri yang menjaminnya. Itu. Sekarang karakteristik yang keempat dari orang Kristen sejati, yaitu bertekun sampai akhir. Ciri keempat dari orang Kristen sejati adalah bertekun sampai akhir. Meskipun orang Kristen sejati akan bertahan sampai akhir, namun hanya mereka yang bertekun sampai akhirlah benar-benar terbukti orang Kristen sejati. Ayat rujukannya Matius 24 ayat 13, Matius 10 ayat 22, Markus 13 ayat 13. Bisa saudara baca nanti. Setelah Allah memulai pekerjaan yang baik dalam diri orang Kristen sejati, dalam diri saya, dalam saudara, dan dalam diri kita,
ia akan meneruskannya sampai akhirnya. Filipi 1 ayat 1-6 saudara bisa baca di sana. Kemudian 1 Korintus 1 ayat 8. Nah, ketekunan orang Kristen sejati ini meliputi ketekunan dalam hal apa saja. Beberapa di antara disebutkan Alkitab dalam hal iman, Kolose 1 ayat 23. Dalam hal kekudusan, Roma 8 ayat 29. 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 1 Petrus 1 ayat 2. Dalam hal pengetahuan atau pengenalan akan Allah, Kolose 1 ayat 19-10. Dalam hal kesetiaan kepada Kristus, Wahyu pasal 14 ayat 12. Dalam hal taat pada firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 31. Dalam hal tuntutan tingkah laku Kristen, Efesus 4 ayat 1-2 dan Efesus 4 ayat 17-32. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatan-perbuatan baik. Galatia 6 ayat 9, Efesus 2 ayat 10, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Dalam hal ketika sabar, bertekun ketika menghadapi ujian, tetap setia. Yakobus 1 ayat 3, Roma 5 ayat 3-5, 2 Tesalonika 1 ayat 4, Ibrani 10 ayat 36, Wahyu pasal 13-10. Dan dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita, Ibrani 12 ayat 1-2. Nah, Kristen sejati akan tekun sampai akhir. Karena dia digerakkan oleh dorongan dan desakan Allah melalui firman-Nya di dalam Alkitab, sehingga mereka dengan giat dan sekeras-kerasnya dapat tetap beroleh janji Allah. Lukas 21 ayat 19, Roma 2 ayat 7, Ibrani 6 ayat 11, Ibrani 10 ayat 39, 2 Timotius 2 ayat 12, 2 Timotius 4 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 11, dan Wahyu 2 ayat 7. Orang Kristen sejati akan bertekun sampai akhir karena mereka menantikan upah atau pahala dari ketekunan mereka. Rasul Paulus menjelaskan hal tersebut dalam 1 Korintus 3 ayat 11-15, 1 Korintus 9 ayat 24-27, 2 Korintus 5 ayat 9-10, dan Kolose 3 ayat 24-25. Ini hanya beberapa contoh yang membicarakan tentang upah atau pahala dari ketekunan dalam hal-hal yang dijanjikan. Namun perhatikan baik, upah itu sendiri tidak pernah dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh keselamatan. Karena tidak seorang pun akan berubah keselamatan sebagai upah. Karena keselamatan itu semata-mata anugerah, Efesus 2 ayat 8-10. Tetapi perlu diperhatikan, setelah diselamatkan, seorang Kristen sejati akan menerima upah dari ketekunan, dari kesetiaannya. Itu. Selain itu, peringatan diberikan oleh Allah terhadap kemurtatan sebenarnya dipakai oleh Roh Kudus untuk menolong orang Kristen sejati sehingga mereka tidak mungkin akan murtad. Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 6 ayat 9, Ibrani 10 ayat 39 ayat rujukannya. Dengan demikian, orang Kristen sejati, walaupun ada kemungkinan tergelincir dan atau terjatuh, tetapi mereka tidak akan murtad atau kehilangan keselamatan mereka pada akhirnya. Allah tidak hanya memberi pagar yang melindungi, yaitu berupa perintah dan peringatan-peringatan, tetapi ia juga yang memegang mereka dengan teguh. Yohanes 10 ayat 27-29, ayat rujukannya Roma 8 ayat 30-39, Roma 14 ayat 4, 1 Korintus 1 ayat 8-9, Efesus 6 ayat 13 dan 18, Kolose 1 ayat 11, 2 Tesalonika 3 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Jadi, orang Kristen sejati akan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Sekarang karakteristik yang kelima dari orang Kristen sejati. Terus-menerus beriman sampai akhir. Ciri kelima dari orang Kristen sejati adalah mereka memegang teguh imannya sampai akhir. Hanya orang yang bertekun dalam iman sampai akhirnya yang adalah orang Kristen sejati. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Kolose dalam Kolose 1 ayat 22-23 bahwa Kristus mendamaikan mereka dengan Allah untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Nah, karena tidak ingin memberikan jaminan yang salah kepada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, Rasul Paulus menempatkan suatu kondisi ketekunan dalam iman atas janji-janji yang diberikan dengan mengatakan begini, kamu harus bertekun dalam iman. Kamu harus bertekun dalam iman. Di Kolose 1 ayat yang ke-23 tadi. Di sini Rasul Paulus tidak hendak mencoba mengancam atau menakut-nakuti orang-orang Kristen sejati. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa mereka yang tidak benar-benar percaya pada akhirnya mundur dari iman yang mereka anggap mereka miliki.
Karena itu kita diingatkan oleh penulis kitab Ibrani yang menjelaskan tentang satu cara untuk mengetahui bahwa iman kita di dalam Kristus adalah iman sejati, yaitu dengan cara memegang teguh keyakinan iman kita yang semula. Ibrani 3 ayat yang ke-14. Rasul Yohanes mengingatkan sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Di sini baik kata menaklukkan dan kata kemenangan berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu nikao, menaklukkan atau menang. Dan nikos itu kemenangan. Orang Kristen sejati adalah mereka yang menaklukkan atau terus-menerus menang atas dunia. Kata dunia di sini adalah kata Yunani kosmos. Jadi jangan salah. Bukan dimaksud menunjuk kepada bumi fisik yang Allah ciptakan ini. Melainkan menunjuk kepada satu masyarakat dunia yang terorganisir untuk melawan Allah. Suatu sistem yang diciptakan oleh manusia, dikuasai oleh dosa, dan diperintahkan oleh setan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dikatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika Rasul Yohanes mengatakan dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita, maka kata menaklukkan di sini itu dalam bentuk aorist atau past tense, yaitu menunjuk bahwa kita memang sudah menang pada saat kita percaya kepada Kristus dan dipersatukan dengan Kristus. Dengan demikian kita bukan berjuang menuju kemenangan, tetapi kita berjuang dari kemenangan. Jadi kita bukan berjuang menuju kemenangan, tapi kita berjuang dari kemenangan. Kemenangan atas dunia yang secara potensial sudah dimenangkan pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Jadi biarpun setan terus-menerus menyerang dan hidup kita terus dipenuhi persoalan, kita tetap menang. Jadi kita tidak dikalahkan oleh sakit, penderitaan, oleh penganiayaan, oleh apapun itu. Karena kita menang. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita bukan akan menang, tetapi sudah menang. Yesus menegaskan, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Para pemenang melalui kelahiran baru, genete anoten, dan iman pisteo, kepada Kristus tidak lagi dikuasai oleh dunia, melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Perbudakan itu telah dihancurkan. Belenggu itu telah dipatahkan. Penutup mata telah dilepaskan. Kita tidak lagi merindukan dan menyukai hal-hal itu. Sebaliknya dengan kasih yang kudus dan yang baru, kita merindukan dan mengasihi Tuhan. Kelahiran baru memungkinkan semua ini. Dan iman memberi kita mata untuk melihatnya dengan jelas. Iman di sini adalah kata kerja waktu sekarang, present, yang mencatat tindakan berkelanjutan. Ini bukan kepercayaan satu kali. Ini adalah keyakinan terus-menerus seumur hidup. Iman terus-menerus melihat bahwa Yesus lebih baik dari apapun. Itu sebabnya iman mengalahkan dunia. Dunia menahan kita dalam perbudakan oleh kekuatan keinginannya. Tetapi sekarang mata kita telah terbuka oleh kelahiran baru untuk melihat keinginan Yesus yang lebih tinggi. Yesus lebih baik dari keinginan daging. Dan lebih baik dari keinginan mata. Dan lebih baik dari kekayaan yang mencekik dengan keserakahan dan kesombongan. Yesus memang lebih unggul. Dan iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman ada di kehidupan kita, kekristenan kita. Bersama kita hari ini. Dan akan terus-menerus bersama kita sampai akhir. Lebih semua tokoh besar dalam Ibrani 11, Yesus adalah contoh dan teladan utama dari beriman sampai akhir. Dua peran Kristus sebagai teladan utama kehidupan iman kita digambarkan dengan jelas dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di dalam ayat itu, kata Yunani archegos yang diterjemahkan dengan memimpin sebenarnya berarti perintis, pendahulu, dan pelopor. Kata tersebut berasal dari akar kata Yunani arche yang berarti permulaan. Dan kata ago yang berarti pergi atau memimpin.
Nah, seorang archegos adalah seorang yang mengawali sesuatu supaya orang lain dapat ikut masuk ke dalamnya. Yesus adalah archegos dari semua orang percaya akan mengikutinya. Sebagai archegos, ia datang dari surga dan kembali ke surga dengan membawa banyak orang percaya ke dalam kemuliaan. Untuk menyeberangi sebuah sungai yang arusnya deras, sebagai contoh, diperlukan seorang yang berani menyeberang terlebih dahulu dengan membawa tali dan mengikatkan ujungnya di seberang. Kemudian orang-orang lain dengan berpegang pada tali itu dapat menyeberangi mengikutinya. Yesus adalah perintis jalan bagi kita menuju surga. Ibrani 6 ayat 2. Dia adalah perintis kita yang dari tahtanya di surga dengan tetap terus-menerus dari surga dan oleh rohnya memberi kekuatan, anugerah, dan ketabahan agar kita menang dengan tetap terus-menerus beriman sampai akhir. Sedangkan kata Yunani teleos dalam ayat itu Ibrani 12 ayat 2 tadi, ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 tadi. Kata Yunani teleotes yang diterjemahkan dengan kesempurnaan bukan hanya berarti membuat sempurna, tetapi juga berarti membuat sesuatu sebagai sesuai dengan tujuan yang semula dimaksudkan untuknya. Sebagai teladan utama iman kita, Yesus disebut the finisher of faith. The finisher of faith, penyempurna iman. Dan karena itu kita harus melakukan perjalanan iman kita dengan mata yang tertuju kepadanya. Dan karena ia saja yang dapat membawa iman kita pada kesempurnaan. Dengan demikian sebagai teladan utama iman kita, Yesus adalah perintis dan penyempurna iman kita. Yesuslah yang mengawali dan mengakhiri iman kita. Kita beriman sampai akhir bukan hanya karena Yesus teladan iman kita, tetapi ialah yang menyempurnakan iman kita. Haleluya. Sekarang saya ingin membawa kita untuk menganalisis secara teologis atas teks Ibrani 6 ayat 46. Analisis teologis atas teks Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang murtad dalam teks Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 yang sudah kita baca di depan tadi, ini adalah orang Kristen. Ya, mereka adalah orang-orang Kristen yang berada dalam perkumpulan atau persatuan orang-orang percaya Ibrani. Apakah orang-orang tersebut adalah orang Kristen sejati? Jawaban saya dengan tegas, tidak. Berikut penjelasan argumentatif dari saya. Saya punya alasan mengapa saya mengatakan bahwa orang-orang yang dalam Ibrani 6 ayat 6, 4 sampai 6 itu bukanlah orang Kristen sejati. Ini argumentasi saya. Yang pertama, orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang murtad tersebut tidak memiliki ciri orang Kristen sejati. Sekali lagi, orang yang digambarkan sebagai orang-orang murtad tersebut tidak memiliki ciri-ciri orang Kristen sejati. Kita harus mengingat kembali berdasarkan penjelasan saya di atas tadi bahwa Kristen sejati adalah mereka yang telah diselamatkan dengan ciri-ciri beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, lahir baru, memiliki hidup yang kekal, bertekun sampai akhir, dan beriman sampai akhir. Namun, bila kita memperhatikan ciri-ciri orang murtad yang disebutkan di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai, memang benar bahwa mereka pernah diterangi hapak potis tentas, pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, karunia saudara Doria yang tidak sama artinya dengan karisma atau karunia, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, kata mendapat bagian adalah metokous genetentas. Kita juga pernah mengecap firman yang baik dari Allah, pernah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang. Kata mengecap di sana adalah geosamenoi. Dan karunia-karunia sana menuju kepada kuasa atau mujizat. Dan terlihat dengan jelas bahwa tidak satupun dari ciri-ciri yang disebutkan, dari 5 ciri yang disebutkan di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 itu, pasal 6 ayat 4 sampai 6 itu, menunjukkan kepada ciri-ciri orang diselamatkan. Orang yang diselamatkan tadi, 1, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, 2, lahir baru, 3, memiliki hidup kekal, 4, bertekun sampai akhir, dan 5, beriman sampai akhir. Sama sekali tidak dimiliki orang Kristen yang murtad di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 6. Jadi itu argumentasi pertama saya. Orang-orang murtad ini bukanlah orang-orang percaya sejati, karena mereka digambarkan sebagai orang yang tidak memiliki ciri-ciri orang Kristen sejati.
Dengan demikian, walaupun mereka pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah mengecap firman yang baik dan karunia yang akan datang, tetapi mereka belum diselamatkan karena mereka belum memiliki ciri-ciri orang yang telah diselamatkan. Itu beriman kepada Kristus, lahir baru, memiliki hidup yang kekal, bertekun dan beriman terus-menerus sampai akhir. Nah, untuk lebih memahami ini kita harus meneliti atau melihat ayat kunci Ibrani 6 ayat 9. Dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ayat ini dapat dipahami sebagai menjelaskan bahwa orang-orang Kristen murtad dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ini berbeda dari orang-orang Kristen sejati di jemaat Ibrani yang kepadanya surat Ibrani ini ditulis. Orang-orang murtad itu tidak sungguh-sungguh maksud saya memiliki keselamatan. Sedangkan jemaat Ibrani sejati memiliki keselamatan dan tidak mungkin murtad. Karena mereka memiliki sesuatu yang lebih baik dan mengandung keselamatan. Karena itulah penulis kitab Ibrani dengan yakin menasihati orang Kristen sejati di Ibrani. Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nasihat ini diberikan untuk menunjukkan bagaimana orang Kristen sejati di Ibrani bertekun dan agar tetap bertekun di dalam iman. Artinya apa? Walaupun keselamatan sudah pasti bagi orang Kristen sejati ini, namun mereka tetap membutuhkan nasihat, peringatan, dan janji supaya mereka bisa tetap bertekun. Jadi mereka masih membutuhkan nasihat, peringatan, dan janji-janji Allah supaya mereka tetap bertekun. Sekarang argumentasi yang kedua, argumentasi dari analisis kata Yunani para pesontas. Kata Yunani umumnya dipakai atau digunakan untuk istilah murtad adalah apostasia yang sudah dijelaskan tadi di atas, yang berarti pemberontak, pembelot, meninggalkan, mundur dari iman, pergi dari iman atau meninggalkan iman, yang digunakan dalam perjanjian baru untuk menjelaskan kemurtatan dari agama. Atau dengan kata lain istilah apostasia itu memiliki pengertian sebagai tindakan pemberontakan kepada Allah agama dengan cara meninggalkan atau mundur dari iman kepada Allah agama. Kata ini digunakan sekitar 14 kali dalam perjanjian baru, tapi harus dilihat sesuai dengan konteksnya. Harus dilihat sesuai dengan konteksnya. Namun kata murtad dalam Ibrani 6 ayat 6 juga sudah dijelaskan tadi di depan tadi. Kan satu-satunya kata yang digunakan dalam perjanjian baru untuk menerjemahkan kata Yunani para pesontas. Kata ini para pesontasnya berasal dari kata dasar parapipto yang terdiri dua akar kata Yunani, yaitu para yang berarti di samping atau jauh dan pipto yang berarti jatuh. Kata ini secara harafiah berarti meninggalkan dengan cara menyatakan meninggalkan keyakinan terhadap realitas dan fakta-fakta dari iman, atau dengan kata lain, kata kerja aorist aktif participle para pesontas ini memiliki pengertian tindakan meninggalkan kepercayaan, meninggalkan iman, menyimpang dari jalan yang benar, atau meninggalkan iman yang benar. Jadi istilah murtad dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 menunjuk kepada keberadaan orang-orang dalam persekutuan Kristen Yahudi Ibrani, tetapi pada satu titik waktu saat mengalami tekanan atau penganiayaan, mereka meninggalkan iman atau mundur dari kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias yang dijanjikan. Mereka kembali ke agama Yudaisme yang mereka miliki sebelumnya. Dengan demikian, di satu sisi mereka bisa dikatakan murtad dari iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias yang dijanjikan, tetapi di sisi lain mereka tidak bisa dikatakan murtad dari kepercayaan kepada Allah yang hidup dan benar, Allah Israel. Karena mereka adalah orang Yahudi, Yudaisme. Dugaan saya, ini hanya dugaan. Mungkin inilah alasan mengapa penulis kitab Ibrani memilih menggunakan kata para pesontas ketimbang kata apostasia yang lazim digunakan saat itu. Jadi untuk memahami apa yang diajarkan teks-teks tersebut, saya kira perlu kita untuk melihat ke belakang saat bangsa Israel membuat Tuhan menjadi marah di Kadesi Barnea, yang kemudian dirujuk dalam Ibrani pasal 3 dan pasal 4. Peristiwa tersebut merupakan krisis dalam sejarah Israel kuno, di saat mereka sedang bersiap memasuki tanah perjanjian, dan merupakan gambaran atas krisis besar yang dihadapi bangsa Ibrani ketika surat Ibrani itu ditulis.
yakni menyangkut masuknya mereka ke dalam kerajaan Allah yang dijanjikan melalui Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dalam Bilangan pasal 14, Israel telah diterangi. Mereka telah mengecap buah-buah Kanaan. Mereka telah memiliki pengalaman dengan keajaiban-keajaiban. Mereka telah mengecap firman yang baik dari Allah. Tetapi mereka berbalik kepada ketidakpercayaan karena orang-orang yang seperti raksasa di tanah itu. Seperti itu juga Israel pada hari Pentakosta telah diterangi melalui pencurahan Roh Kudus. Mereka telah mengecap karunia surgawi dan mereka telah mengalami keajaiban dari masa kerajaan yang akan datang. Tetapi mereka kemudian berbalik kepada ketidakpercayaan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Jadi setelah peristiwa yang membuat Tuhan menjadi marah dalam Bilangan pasal 14 itu, Allah menutup pintu bagi mereka untuk memasuki tanah Kanaan dan mengatakan mereka semua akan mati di padang gurun. Akan tetapi, walaupun faktanya Allah telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak mungkin diperbarui lagi, tetap berani untuk pergi. Akibatnya mereka pun dipukul kalah oleh musuh-musuh mereka. Nah, begitu pula pada saat surat Ibrani ditulis, Allah menutup pintu bagi kerajaan Mesias ketika bangsa Israel mengeraskan hati mereka. Dan Tuhan mendatangkan kebutaan serta mengatakan tidak mungkin pada saat itu memasuki kerajaan tersebut. Namun haruslah jelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meniru pengalaman Ibrani 6 ini. Dan demikian juga dengan Bilangan 14. Sebab peristiwa Pentakosta, maksud saya, setelah peristiwa Pentakosta, bangsa Israel terlibat dalam perbuatan dosa yang tidak terampuni melalui penolakan mereka terhadap kesaksian Roh Kudus atas Mesias yang bangkit. Dan menurut Roma pasal 11, mereka kini dibutakan dan dicampakkan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi tidak ada seorang pun yang saat ini yang mencap kuasa-kuasa kerajaan. Dan dengan sendirinya, karena tidak ada satupun dari kondisi-kondisi yang dipaparkan dalam Ibrani 6 ayat 4-6 dipenuhi saat ini, maka akibat-akibatnya pun tidak mungkin terpenuhi. Dengan demikian, dalam demikian juga dijelaskan lebih lanjut dalam Ibrani 10 ayat 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Teks ini, perhatikan, teks ini, Ibrani 10 ayat 26-27, seringkali digunakan oleh mereka yang menolak jaminan keselamatan kekal untuk mendukung pandangan mereka. Karena itu untuk memahami teks ini kembali kita mengingatkan bahwa orang-orang Ibrani sedang menghadapi atau diperhadapkan pada krisis besar yang disebut dalam Ibrani 6. Pada hari Pentakosta mereka telah menerima pengetahuan kebenaran. Tetapi ini bukan berarti bahwa mereka semua, walau mereka telah menerima pengetahuan kebenaran, tetapi ini bukan berarti bahwa mereka semua telah diselamatkan. Namun para pengajar yang tidak percaya terhadap jaminan keselamatan kekal biasanya menafsirkan ayat-ayat ini seakan-akan berkata, sengaja berbuat dosa setelah diselamatkan, tidak akan ada lagi pengampunan untuk menghapus dosa tersebut. Perhatikan baik, dosa yang disengaja oleh orang-orang Ibrani adalah penyalipan kembali anak Allah melalui penolakan terhadap korban sekali untuk selamanya yang dilakukannya. Jika mereka menolak korban tersebut, tentu tidak ada lagi lainnya bagi mereka, kurban lainnya bagi mereka. Karena kini Allah tidak mengakui lagi kurban-kurban hukum Taurat dan telah siap menghancurkan Yerusalem serta bait Allah. Ini mengakibatkan mereka tidak mungkin lagi mempersembahkan kurban binatang. Jadi tanpa kurban bagi dosa mereka, Israel tidak mempunyai apa-apa lagi untuk diharapkan kecuali api neraka atau api penghakiman. Jadi murtad di sini bukan menunjukkan pada orang-orang Kristen sejati yang kehilangan keselamatan atau kehilangan hidup kekal, tetapi ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang sempat mempercayai Yesus Kristus, kepada orang-orang Yahudi setelah hari Pentakosta yang sempat mempercayai Yesus Kristus, tetapi belum dilahirkan baru dan belum mendapat hidup yang kekal. Karena itu walaupun mereka pernah diterangi hatinya, pernah mengecapkan surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah mengecap firman yang baik, dan pernah mengalami kuasa dan mujizat dari karunia-karunia kerajaan yang akan datang, yaitu pernah diterangi, mengecap, mendapat bagian. Ini secara gramatikal adalah 4 kata kerja aorist participle ditambah dengan kata murtad di situ, kata kerja aorist ya participle. Nah, jadi walaupun mereka telah mengalami hal-hal seperti itu, diterangi, mengecap, mengecap firman yang baik dan mendapat mengalami karunia yang akan datang.
Karena memang mereka berada dalam persekutuan orang-orang Kristen Ibrani setelah hari Pentakosta itu. Tetapi mereka belum diselamatkan. Jadi, jika teks-teks Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ini membuktikan kemungkinan kehilangan keselamatan, maka sebaliknya teks-teks ini juga membuktikan ketidakmungkinan memperolehnya lagi. Jika teks-teks Ibrani 6 ayat 4 ini memang membuktikan kemungkinan kehilangan keselamatan, maka harus dipahami. Sebaliknya, justru teks-teks ini juga membuktikan ketidakmungkinan memperolehnya lagi. Jadi pendekatan ini dikenali sebagai pandangan jaminan kekal bagi orang Kristen sejati. Dalam menafsirkan, pandangan yang saya paparkan tadi, dalam menafsirkan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, ini adalah pendekatan yang dikenali sebagai pandangan jaminan keselamatan kekal. Secara teologis saya berpegang pada pandangan ini. Sekarang argumentasi yang ketiga. Prinsip penafsiran kejelasan Alkitab dan hukum logika non-kontradiksi. Selain pendekatan seperti yang saya jelaskan di atas yang saya pegang, terhadap orang-orang digambarkan sebagai orang-orang murtad tersebut dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ada juga 3 pendekatan lainnya, yaitu satu, pendekatan hipotesis yang menafsirkan bahwa teks-teks tersebut merupakan peringatan yang diberikan untuk mengejutkan para pembaca dengan menggambarkan penghakiman yang mengerikan yang akan datang jika seseorang yang sungguh-sungguh percaya menolak Kristus. Menurut pendekatan ini, penulis kitab Ibrani tidak menganggap kemurtadan orang percaya Ibrani tersebut mungkin terjadi. Tetapi ia hanya menggunakan argumentasi untuk menunjukkan kebodohan tindakan yang mungkin para pembaca surat Ibrani tergoda untuk mengambilnya. Pandangan ini dapat menjelaskan dengan baik deskripsi-deskripsi Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dan ayat-ayat tentang jaminan keselamatan, tetapi peringatan-peringatan tentang penghakiman tersebut justru terdengar tidak tulus ketika dibaca secara hipotesis. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan risiko kehilangan upah atau pahala yang menafsirkan bahwa teks-teks tersebut memperingatkan orang Kristen sejati tentang hilangnya pahala atau upah sebagai tindakan penghakiman disipliner Allah bagi mereka yang tidak setia. Pendekatan dari pandangan ini berpegang pada jaminan kekal bahwa orang percaya sejati tidak akan mendapat penghukuman kekal, tetapi memahaminya sebagai peringatan nyata tentang penghakiman yang lebih ringan yang mungkin bisa dialami para pembaca surat Ibrani. Pendekatan ini menjelaskan dengan baik Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, tetapi memiliki kesulitan dengan beratnya penghakiman yang digambarkan dalam Ibrani 6 ayat 7 sampai 8, khususnya Ibrani 10 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kehilangan keselamatan. Pandangan ini menafsirkan teks tersebut sebagai peringatan serius yang ditujukan kepada orang-orang percaya sejati yang mungkin jatuh dari keselamatan sehingga mendatangkan penghukuman kekal. Pendekatan dari pandangan ini mengajarkan bahwa orang percaya sejati bisa jatuh sampai pada tingkat murtad, yaitu kehilangan keselamatan. Tetapi ada kemungkinan bertobat setelah kejatuhan. Dukungan untuk pendekatan ini berasal dari penjelasan atas teks Ibrani 6 ayat 4 sampai 5 tentang mereka yang jatuh. Karena hal ini tampaknya mencerminkan pengalaman yang sebenarnya dari konversi atau perpalingan orang Kristen. Nah, peringatan-peringatan tentang penghakiman menurut pandangan ini dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 8 dan Ibrani 10 ayat 26 sampai 31 juga kelihatannya sesuai dengan pandangan ini, yaitu berbicara tentang kutukan kekal bagi orang-orang murtad. Tetapi masalah utama dalam pendekatan ini ialah bahwa pandangan ini kontradiktif dengan teks-teks seperti Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 10 ayat 25 sampai 30, Roma 8 ayat 28 sampai 39, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9, dan Ibrani 7 ayat 25, Ibrani 8 ayat 12, Ibrani 9 ayat 14 sampai 5, dan Ibrani 10 ayat 14. Yang sangat jelas mengajarkan jaminan kekal bagi orang Kristen, bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin kehilangan keselamatan. Dengan demikian, dari penjelasan saya di atas, ada 4 pendekatan terkait isu soteriologis orang murtad yang disebutkan dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, yaitu pendekatan hipotesis. Yang pertama pendekatan hipotesis, yang kedua pendekatan resiko kehilangan pahala, yang ketiga pendekatan dapat kehilangan keselamatan, dan yang keempat pandangan yang saya anut adalah pandangan jaminan kekal keselamatan. Dari keempat pandangan ini, pandangan 1, 2, dan 4 sama-sama meyakini bahwa keselamatan itu terjamin secara kekal. Sedangkan pandangan yang ketiga mengajarkan keselamatan bisa hilang.
Pandangan ketiga yang mengajarkan keselamatan bisa hilang ini jelas tidak dapat dipertahankan bila ditinjau dari prinsip penafsiran Alkitab dan hukum non-kontradiksi dalam logika paling mendasar. Nah, prinsip kejelasan Alkitab berarti bahwa hal-hal yang dinyatakan secara implisit atau samar-samar dalam Alkitab harus selalu ditafsirkan berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang eksplisit atau pernyataan-pernyataan jelas. Tidak boleh dibalik. Apabila ada teks tertentu yang seakan-akan atau secara samar-samar mengimplikasikan sesuatu, kita tidak dapat menerima hal yang implisit sebagai sesuatu yang benar. Apabila hal itu kontradiktif atau bertentangan dengan hal yang secara eksplisit atau jelas dinyatakan di bagian lainnya dalam Alkitab. Nah, kita diingatkan dengan hukum dan kontradiksi yang menyatakan bahwa dua pernyataan yang kontradiktif tidak mungkin benar kedua-duanya pada saat yang bersamaan dan dalam pengertian yang sama. Ingat, membuat kontradiktif bagian-bagian tertentu dari Alkitab jelas bertentangan dengan ineransi dan infalibilitas Alkitab. Kedua hal ini merupakan karakteristik dasar Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak mengandung kekeliruan. Sedangkan infalibilitas berarti bahwa Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Nah, dasar dari ineransi dan infalibilitas Alkitab adalah karena para penulis Alkitab itu diilhami Allah pada saat mereka menulisnya. Sehingga tulisan mereka pada naskah aslinya bebas dari kesalahan dan kekeliruan. Allah dari segala kebenaran dan kesempurnaan itu memberikan Alkitab yang bebas dari kekeliruan dan bebas dari kesalahan. Kita kenali dengan ineransi dan infalibilitas Alkitab. Jadi Alkitab secara tegas dan mengajarkan jaminan kekal keselamatan. Jaminan kekal keselamatan percaya sejati bukan semata-mata didasarkan pada suatu kesimpulan logis ataupun alasan-alasan filosofis dogmatis tertentu, tetapi secara jelas diajarkan dalam Alkitab. Seperti dalam Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 37 sampai 40, Yohanes 10 ayat 27 sampai 30, Roma 8 ayat 29 sampai 39, Ibrani 7 ayat 24 sampai 25, Ibrani 10 ayat 14, dan ayat Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 dan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Nah, kepastian atau jaminan keselamatan kekal ini merupakan suatu keyakinan yang teguh bahwa anugerah keselamatan dan hidup kekal yang dimiliki orang percaya sejati dalam Kristus tidak bisa hilang atau terjamin untuk selama-lamanya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk menganalisis secara teologis atas teks Yohanes 10 ayat 24 sampai 29 sebagai salah satu teks yang paling kuat yang mengajarkan jaminan kekal keselamatan. Satu bagian Alkitab yang paling kuat membicarakan jaminan kekal keselamatan sekali lagi tertuang di dalam Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 29. Keselamatan orang Kristen sejati terjamin didasarkan atas perkataan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Di Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 29. Dikatakan, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, di dalam teks-teks ini kita melihat bahwa pertama, orang-orang percaya sejati disebut sebagai domba-dombanya. Dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Yesus sendiri menyatakan bahwa domba-dombanya yaitu probaton. Kata Yunani probaton itu berarti domba-domba. Pasti mendengarkan. Kata mendengarkan situ adalah kata Yunani ko yang juga berarti mengerti. Jadi domba-domba probaton itu pasti ngerti, pasti dengar suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Orang-orang percaya sejati ini adalah milik Kristus dan dikenali olehnya. Kata mengenal yang digunakan di sini adalah ginosko yang berarti mengetahui, memahami, dan mengenal. Kata ginosko ini merupakan ungkapan Yahudi untuk hubungan seksual antara pria dan wanita dalam satu pernikahan.
Jadi kata ini digunakan untuk menjelaskan intimasi dan relasi pribadi orang-orang percaya sejati dengan Tuhan Yesus Kristus. Kata ginosko ini adalah kata yang sama digunakan oleh Tuhan Yesus dalam pernyataan deklaratif. Hoti audepote egnon humos. Yang secara harfiah diterjemahkan, karena tidak pernah sekalipun aku mengenal kamu. Dalam Matius 7 ayat 23. Kata Yunani egnon dalam ayat tersebut merupakan bentuk aorist indikatif aktif dari Matius 7 ayat 23. Ya. Ini merupakan di dalam Matius 7 ayat 23 itu kata Yunani egnon ya, itu merupakan bentuk aorist indikatif aktif dari kata ginosko yang berarti mengetahui atau mengenal. Nah, kata egnon tersebut dinegasi secara tegas dengan kata audepote yang diterjemahkan dengan tidak pernah atau never dalam bahasa Inggris, untuk menekankan bahwa memang tidak pernah sama sekali dalam satu titik waktu di masa lampau dan sampai saat dengan penghakiman itu dideklarasikan, para nabi palsu itu memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Artinya tidak pernah ada intimasi dan relasi pribadi Yesus dengan mereka, sehingga memang Yesus tidak mengenal mereka. Atau dengan kata lain, mereka belum pernah menjadi milik Yesus. Karena itulah mereka tidak disebut dengan probaton, tapi mereka disebut lukos atau serigala. Mereka tidak disebut domba-domba probaton, tapi mereka disebut serigala atau lukos. Bahkan mereka disebut lukos harpak, serigala yang rakus. Yang ketiga, kepada domba-domba probaton ini, Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Joe ainion. Suatu kehidupan yang tidak pernah berakhir. Yohanes 10 ayat 28. Saudara bisa baca. Hal ini merupakan jaminan yang pasti bagi keselamatan mereka. Lebih dari itu dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka pasti tidak akan binasa. Kata yang diterjemahkan tidak dalam ayat itu adalah kata Yunani ome. Secara gramatikal, kata ome merupakan suatu bentuk double negatif atau negatif ganda, yaitu gabungan dari dua kata Yunani o dan me, yang mana keduanya berarti tidak. Jadi frase mereka pasti tidak akan binasa dalam bahasa Yunani tersebut merupakan cara pengungkapan negasi yang terkuat, ome, dengan aorist subjektif. Secara harfiah frase tersebut diterjemahkan dengan cara demikian. Dan tidak ada kemungkinan sedikit pun bagi mereka untuk binasa sampai kekekalan. Dengan kata lain, frase ini merupakan suatu penolakan yang pasti terhadap gagasan bahwa orang percaya sejati dapat hilang keselamatannya. Alasannya mereka telah diberi joen ainion, hidup kekal oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu mereka tidak akan binasa, me apoletai. Keselamatan mereka pasti terjamin sampai selama-lamanya. Yang keempat, Tuhan Yesus Kristus sendiri memastikan bahwa seorang pun tidak akan merebut orang percaya itu dari tangannya. Artinya, kepastian dan jaminan keselamatan bagi orang percaya tidak tergantung pegangan mereka pada Kristus, tetapi tergantung pegangan Kristus pada mereka. Pegangan Kristus pada orang percaya itu begitu kuat, sehingga tak akan dapat dilepaskan oleh siapapun, bahkan oleh orang percaya itu sendiri. Kemudian Yesus menambahkan lagi dalam ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di sini Yesus memberitahukan bahwa Bapa juga akan menjaga orang percaya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan Bapa. Jaminan perlindungan yang tidak mungkin gagal ini ada karena orang-orang yang diberikan kepada Yesus telah berada di dalam tangan Yesus, dan sekalipun telah diberikan kepada Yesus, mereka secara misterius tetap masih berada di tangan Bapa. Dengan demikian, orang percaya memiliki jaminan keamanan rangkap, di mana tangan Kristus dan tangan Bapa sendiri yang memegang erat tangan orang percaya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merebut orang-orang percaya itu dari pegangan rangkap tersebut. Sekalipun ada orang-orang percaya itu ada kemungkinan sedang dalam keadaan lemah, namun mustahil ada kekuatan yang sanggup merampas mereka dari perlindungan rangkap itu. Karena itu tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Tidak ada yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai tambahan, saya ingin menjelaskan bahwa pemeteraian oleh Roh Kudus atas orang Kristen sejati menjadi jaminan keselamatan mereka. Paulus mengajarkan
Dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, pemeteraian merupakan uang muka untuk menjamin warisan orang percaya di masa depan. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan jaminan di sini adalah arabon. Kata ini pada dasarnya merupakan istilah dagang. Artinya ialah pembayaran pertama atau angsuran pertama dari suatu pemberian atau dari sejumlah uang yang harus dibayar yang diserahkan sebagai jaminan bahwa sisanya pasti akan dilunasi. Dengan membayar jaminan, orang harus membayar sisanya. Nah, dalam hubungannya dengan keselamatan, Arabon ini, kata jaminan ini didefinisikan sebagai tindakan Allah memelihara untuk selama-lamanya orang percaya kepada Kristus yang telah lahir baru oleh Roh Kudus, yang berdiam di dalam mereka. Pertanyaannya sekarang, kuasa apakah yang lebih kuat daripada Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memelihara sedemikian rupa orang percaya, sehingga dapat menghilangkan jaminan kekal keselamatan mereka? Tidak ada. Tidak ada kuasa apapun yang dapat melepaskan kita dari kuasa pemeliharaan Allah. Dengan demikian, jaminan keselamatan kita secara kekal terjamin. Secara pasti terjamin. Itu. Haleluya. Sekarang saya akan mengakhiri sesi ini. Closing statement saya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan teologis dari isu praktis doktrin soteriologis ini, yang secara khusus menghubungkan teks-teks Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dan ayat-ayat lain yang terkait dengan kemurtatan. Dengan Yohanes 10 ayat 24 sampai 29 dan ayat-ayat lain terkait dengan jaminan kekal. Secara logis, satu, orang Kristen sejati, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan dengan ciri-ciri beriman kepada Kristus, lahir baru, memiliki hidup yang kekal, bertekun, dan beriman terus menerus sampai akhir, tidak akan mungkin kehilangan keselamatan kekal. Sekalipun mereka mungkin tergelincir atau terjatuh. Tetapi mereka tidak akan murtad atau kehilangan keselamatan mereka pada akhirnya. Jadi ketika kita melihat seorang Kristen yang sedang tergelincir atau jatuh, kita tidak boleh langsung menghakiminya sebagai orang yang telah kehilangan keselamatannya. Sebab mungkin saja ia hanya sedang berada dalam status temporal, pembangkangan terhadap kehendak Bapa, dan barangkali akan segera dipulihkan dalam persekutuan. Karena itu ajaran Alkitabiah tentang jaminan kekal haruslah selalu diimbangi dengan kebenaran mengenai disiplin Allah sebagai Bapa dalam keluarganya. Jika ajaran tersebut disajikan dengan cara demikian, maka tidak akan ada sanggahan bahwa ajaran tersebut mendorong atau menuntun orang Kristen kepada kehidupan yang sembrono, kehidupan yang bodoh, yang penuh dengan dosa. Penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 8 sampai 9 mengingatkan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak abang. Karena kita ini anak, ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran ketetapan, Allah akan mendisiplin kita karena kita anaknya. Dengan demikian, ungkapan sekali selamat tetap selamat, tidak peduli bagaimana cara hidup kita, adalah ide yang bertentangan dengan Alkitab. Namun, perhatikan baik. Ungkapan sekali selamat tetap selamat ini merupakan kepastian keselamatan yang Alkitabiah apabila diajarkan dengan pemahaman, dengan pengertian bahwa Allah memelihara kita tidak terlepas dari kewaspadaan, tidak terlepas dari doa, tidak terlepas dari ketekunan, tidak terlepas dari iman yang bertekun sampai akhir. Karena itu, Allah tidak hanya memberi pagar yang melindungi kita, berupa perintah-perintah, berupa peringatan-peringatan, dan berupa janji-janji. Tetapi ia juga memegang dengan teguh, memegang kita dengan teguh. Ini adalah kepastian jaminan keselamatan kekal dari Allah. Dua, setelah Allah memulai pekerjaan yang baik dalam diri orang Kristen sejati, ia akan meneruskannya sampai akhir. Filipi 1 ayat yang ke-16 dan 1 Korintus 1 ayat 8. Di sini ketekunan orang Kristen sejati meliputi ketekunan dalam hal iman. Dalam hal iman, Kolose 1 ayat 23, dalam hal kekudusan, Roma 8 ayat 29, 2 Tesalonika 2 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 2. Dalam hal pengetahuan akan Allah, Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Dalam hal kesetiaan kepada Kristus, Wahyu 14 ayat 12. Dalam hal taat kepada firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 31. Ketekunan juga dalam hal tuntutan tingkah laku Kristen, Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 32. Dalam hal perbuatan-perbuatan baik, Galatia 6 ayat 9, Efesus 2 ayat 10, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Dan ketika kita menghadapi ujian, bagaimana kita tekun, bagaimana kita sabar dan tetap setia. Yakobus 1 ayat 3, Roma 5 ayat 3 sampai 5, 2 Tesalonika 1 ayat 4, Ibrani 10 ayat 36
Wahyu 13 ayat 10. Dan dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Dalam hal itu kita semua bertekun, harus terus-menerus bertekun. Ini adalah bentuk tanggung jawab orang Kristen sejati. Dengan demikian, meskipun orang Kristen sejati akan bertahan sampai akhir, perhatikan ini. Meskipun orang Kristen sejati akan bertahan sampai akhir, namun dapat dipastikan hanya mereka yang benar-benar bertekun dalam iman sampai akhirlah yang benar-benar terbukti orang Kristen sejati. Apabila di tengah-tengah perjalanan itu mereka murtad, berpaling, dan tidak berpaling lagi kepada iman yang sejati, maka dapat dipastikan dan terbukti mereka benar-benar orang yang belum diselamatkan atau belum pernah lahir baru. Rujukannya Matius 24 ayat 13, Matius 10 ayat 22, dan Markus 13 ayat yang ke-13. Ketiga, kesimpulan yang ketiga. Kristen yang sempat mempercayai Tuhan Yesus Kristus, tetapi belum pernah lahir baru dan mendapat hidup yang kekal, dan tetap dan berada dalam persekutuan orang Kristen sejati. Bahkan mereka pernah diterangi hatinya, mengecapkan surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dan karunia yang akan datang. Apabila murtad, maka hal itu hanya membuktikan bahwa mereka memang belum diselamatkan. Seorang Kristen yang murtad hanya akan membuktikan bahwa ia belum pernah menjadi orang Kristen sejati. Rasul Yohanes mengingatkan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 19. Menghubungkan ayat ini, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, maka merupakan hal yang mungkin bagi seseorang untuk tertarik pada unsur-unsur tertentu dari kekristenan tanpa pernah menerima Kristus. Jadi dihubungkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 dan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Merupakan hal yang mungkin bagi seseorang untuk tertarik pada unsur-unsur tertentu dari kekristenan tanpa pernah menerima Kristus. Orang Kristen seperti ini tidak sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak termasuk pada kita. Atau dengan kata lain, bukan orang Kristen sejati. Jadi, bila mereka meninggalkan iman Kristen, maka mereka sebenarnya tidak kehilangan keselamatan, karena mereka memang tidak pernah memilikinya. Entah bahwa seseorang mengangkat tangannya atau maju ke depan dalam kebaktian kebanggaan rohani, ataupun bergabung dengan gereja, melayani di kelompok ibadah pemuda, melayani di kelompok pelayanan wanita, melayani di kelompok ibadah pria, melayani sebagai guru sekolah minggu, bahkan mengajar di sekolah minggu, bahkan menjadi pelayan gereja, bukanlah bukti bahwa ia telah diselamatkan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jelas berdasarkan kesimpulan-kesimpulan itu, keselamatan orang Kristen sejati itu terjamin. Dan apabila orang yang berada di orang-orang tertentu yang berada perkumpulan Kristen tapi murtad, maka itu hanya merupakan bukti bahwa mereka itu hanya membuktikan bahwa mereka sebenarnya bukan orang Kristen sejati. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan, Karis